Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya yang miskin. Mereka tinggal di desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak merantau untuk mencari penghasilan yang lebih. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang kuat dan tampan. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu, sehingga dia berkeinginan untuk merantau ke negeri seberang. Konon katanya, di negeri seberang sangat kaya dan mencari uang di sana tidaklah susah. Ya, begitulah. Mencari uang di sini memanglah susah. Aku berkeinginan untuk merantau ke negeri seberang. Benar teman, tanah di sini memang gersang, mencari ikan pun susah. Baiklah, aku akan pergi merantau. Tetapi sebelum itu, aku akan minta izin kepada ibuku dahulu. Setibanya di rumah, Malin pun langsung meminta izin kepada ibunya. Bu, Bagaimana anakku? Bu, izinkanlah aku merantau ke negeri seberang. Aku ingin mencari pendapatan di sana. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku Malin. Kalau kamu tidak kembali, dengan siapa aku hidup? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji, aku akan pasti kembali. Aku akan menjadi orang kaya dan membawa ibu ikut bersamaku. Setelah merenung dan berpikir, sang ibu pun memberikan izin kepada Malin. Baiklah anakku, pergilah. Jangan lupa memberikan kabar kepadaku. Kembalilah kapan engkau mau, aku akan tetap menunggumu. Setelah bersiap, Malin pun pergi merantau dan mengucapkan salam perpisahan kepada ibunya dan desa tempat kelahirannya. Beberapa hari berlalu, sampailah Malin ke negeri tersebut. Malin pun mulai bekerja di sana. Dengan tekad yang kuat, Malin pun bekerja dengan gigih. Tahun demi tahun berganti, Malin menjadi seorang yang kaya raya. Ia ingin menikahi seorang gadis di desa tersebut. Sama siapa, Malin Bu? pergi untuk menemui orang tua dari gadis itu. Mari silakan masuk. Pak, Ada apa, Bu? ini ada anak Malin Pak. Bagaimana, Nak? Maksud saya datang ke sini untuk meminta restu dari Bapak dan Ibu untuk menikahi anak Bapak dan Ibu. Boleh saja nak, kau juga sudah mapan dan siap untuk menikah. Begitupun juga anak kami sudah memasuki usia yang siap untuk menikah. Apakah anak Malin mempunyai wali? Saya tidak mempunyai orang tua. Kedua orang tua saya sudah lama meninggal. Baiklah kalau begitu, mari kita atur tanggal pernikahan. Setelah mendengar kabar pernikahan itu, temannya Malin pun memberitahukannya kepada ibunya Malin. Permisi. Bagaimana nak? Saya ingin memberitahukan bahwa Malin akan segera menikah. Syukurlah ya Tuhan, akhirnya anakku menikah. Ayo segera kita ke sana untuk melihat menantuku. Mari Bu. Beberapa hari setelah pernikahan Malin, sampailah ibu Malin dan temannya Malin di negeri tersebut. Bertemulah Malin dan ibunya saat Malin sedang berjalan-jalan dengan istrinya. Nak, anakku Malin. Ini ibu nak. Siapa dia Kanda? Apa benar ada ibumu? Lupakan saja Adinda, mungkin hanya pengemis tua yang datang meminta sedekah. Nak, anakku Malin. Apakah kamu melupakan janjimu kepada ibu? Minggirlah kau dasar pengemis tua. Ibunya Malin penuh dengan rasa kekecewaan.
Melihat maling menyangkal sang ibu dan pergi meninggalkannya, ibunya terdiam sejenak dalam tangis dan berkata, Ya Tuhan, jika benar dia adalah anakku maling kundang, kukutuk dia menjadi batu. Seketika petir menggelegar padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan maling merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Maling kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Maling bersiku, mencium tanah dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Pada zaman dahulu, ada seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Ibu Bawang Putih sudah lama meninggal dunia, dan kini Bawang Putih hanya tinggal bersama ayahnya. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Sungguh malang nasib Bawang Putih, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia akibat sakit keras yang dideritanya. Semenjak ayahnya meninggal dunia, setiap hari Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Pada suatu hari, saat Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, tanpa diketahuinya, selendang kesayangan Bawang Merah hanyut terbawa arus sungai. Karena takut dimarahi oleh ibu tiri dan kakak tirinya yang jahat, Bawang Putih pun berjalan menyusuri sungai untuk mencari selendang itu. Beberapa saat kemudian, ada nenek tua yang datang menghampiri Bawang Putih. Nenek itu mengatakan jika ia tahu di mana selendang itu dan menginginkan Bawang Putih untuk mengikutinya. Namun, jika Bawang Putih menginginkan selendang merah tersebut, maka Bawang Putih harus mengikuti syarat sang nenek, yaitu membantu sang nenek melakukan pekerjaan rumah. Tentu saja dengan mudah, Bawang Putih dapat melakukan syarat tersebut. Karena puas dengan pekerjaan Bawang Putih, sang nenek pun mengembalikan selendang merah itu kepada Bawang Putih. Saat hendak berpamitan akan pulang, sang nenek menghentikan Bawang Putih. Setelah itu, sang nenek mengambil 2 buah labu yang berada di belakangnya. Sang nenek pun menanyakan labu mana yang mau dipilih oleh Bawang Putih. Bawang Putih pun memilih labu yang warnanya gelap dan terlihat kotor. Setelah itu, Bawang Putih pun berpamitan pulang. Sesampainya ia, Bawang Putih pun langsung menghampiri ibu tiri dan kakak tirinya itu. Setelah itu, Bawang Putih pun langsung menceritakan semua yang terjadi, dan itu membuat ibu tirinya sangat marah. Bukan hanya ibu tirinya saja yang marah, tetapi kakak tirinya juga. Kakak tirinya mengambil buah labu tersebut dan melemparkannya ke dalam sungai. Tak lama kemudian, Bawang Merah dan ibunya merasakan sakit di bagian dada mereka, dan pada akhirnya mereka berdua pun meninggal dunia. Pada suatu ketika, dikisahkan hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 4 orang anak. 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Suami istri tersebut mempunyai kebun yang cukup luas di Pulau Timur. Suri Ikun merupakan salah satu
anak di antara keempat anak tersebut. Suatu hari, babi hutan datang menyerang kebun milik suami istri tersebut. Serangan babi hutan membuat panen gagal dan tanaman banyak yang rusak, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bu, bagaimana kita bisa menghidupi anak-anak kita? Panen kali ini banyak yang rusak dan gagal. Mendengar pembicaraan kedua orang tuanya, Surikun mendekati mereka. Ia ingin membantu kedua orang tuanya. Ayah, ibu, Ada apa? aku punya cara agar kebun kita tidak dirusak oleh babi hutan. Setiap malam, aku dan kakak-kakak yang lain akan bergantian menjaga kebun. Wah, terima kasih Nak sudah membantu ayah. Sama-sama. Mengetahui ide itu, ketiga saudara dan saudari-saudarinya Surikun bukanlah senang karena dapat membantu kedua orang tuanya, melainkan mereka geram kepada Surikun. Mereka yang penakut sebenarnya tidak menyukai ide tersebut, tapi ide tersebut sudah terlanjur disetujui oleh orang tua mereka. Kamu ingin mencari muka kepada ibu dan ayah ya? Aku tidak ingin mencari muka, aku hanya ingin membantu mereka agar bisa menafkahi hidup kita. Kamu tahu tidak, anak tetangga kita mati karena dibunuh oleh babi. Oh itu, dia bukan mati karena diserang babi hutan. Dia mati karena terbawa arus sungai. Betapa kesal hati ketiga kakaknya mendengar jawaban adiknya yang lugu. Namun, karena merasa takut dengan babi hutan, ketiga kakak Surikun akhirnya mengatur siasat agar Surikun yang selalu menjaga kebun mereka. Surikun, aku tidak pandai memanah, jadi malam ini kamu saja yang berjaga. Baiklah kak. Tanpa berpikir bahwa ia telah diperdaya, Surikun menuruti keinginan kakaknya. Hari berganti hari, ketiga kakaknya tetap mengemukakan alasan yang serupa. Akhirnya, Surikunlah yang setiap hari menjaga kebun dari serangan babi hutan. Karena iri kepada Surikun, mereka mengatur rencana dan membawanya ke dalam hutan dan meninggalkannya. Surikun, ayo kita pergi kemana kak? Pergi menangkap babi di hutan. Ayo kak, ayo. Setelah mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan dan merasa kelelahan, kakak yang pertama menyuruh mereka untuk beristirahat sebentar di batang pohon. Istirahat sebentar. Ayo kak. Surikun diam-diam ditinggal oleh ketiga kakaknya di dalam hutan. Ia yang baru menyadari bahwa dirinya seorang diri di dalam hutan, kemudian berteriak memanggil kakaknya. Kak, kakak, kalian di mana kak? Setiap kali Surikun berteriak memanggil kakak-kakaknya, dia mendengar suara kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Dia terus mengikuti sumber suara tersebut dan sampai di sebuah goa. Dia masuk tapi tidak menemukan apapun. Setelah dia merasa tidak ada apa-apa di dalamnya, dia beristirahat sebentar, dan kemudian datang dua burung menghampirinya. Burung itu menyuruh dia untuk mengikuti dan akan membawanya ke sebuah tempat. Kamu manusia yang baik, aku akan membawamu ke sebuah tempat. Dia mengikuti burung itu sampai ke sebuah rumah dengan pemandangan yang indah seperti zaman dahulu. Dan cerita pun selesai. She's a
Pada zaman dahulu kala, di wilayah sekitar Sungai Musi, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sudah berusia lanjut. Sang raja memiliki seorang putri nan cantik jelita. Putri tersebut bernama Siti Fatimah. Sayangnya, para pangeran atau pemuda di kerajaan Sriwijaya tidak ada yang berani meminangnya, karena sang raja menginginkan anaknya menikah dengan putra raja yang kaya raya. Suatu hari, sebuah kapal dagang dari Cina datang ke pelabuhan yang terletak di Sungai Musi dekat dengan istana kerajaan Sriwijaya. Kapal dagang tersebut ternyata milik dari seorang pedagang Cina yang bernama Tan Bun. Selain pedagang, Tan Bun juga merupakan anak dari Raja Cina. Yang mulia, hamba adalah Tan Bun. Hamba merupakan raja dari Cina. Maksud kedatangan hamba ke sini untuk berdagang di Sriwijaya. Negeri ini selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin berdagang di sini. Tetapi jika kamu ingin berdagang di sini, ada satu syarat, yaitu kamu harus membayar pajak sebesar 20% daripada keuntunganmu itu setiap bulannya. Hamba akan melaksanakan syarat-syarat yang diberikan Yang Mulia. Hamba permisi. Setelah mendapatkan izin dari Raja Sriwijaya, Tan Bun segera menjalankan perdagangannya di pelabuhan. Perdagangan Tan Bun sangat besar sehingga mendatangkan keuntungan yang besar. Sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Raja Sriwijaya, maka setiap bulannya Tan Bun menyerahkan pajak sebesar 20% dari keuntungannya. Baik Yang Mulia, ini adalah hasil dari perdagangan saya selama di Sriwijaya dan saya sudah menepati syarat-syarat yang diberikan oleh Yang Mulia. Kamu adalah pedagang yang baik. Setelah berbulan-bulan datang menghadap Raja Sriwijaya, Tan Bun pun kali ini juga datang menyerahkan uang pajak. Namun, kali ini kedatangan Tan Bun tidak hanya menyerahkan pajak, tetapi juga memiliki maksud lain. Yang Mulia, maksud kedatangan hamba ke sini bukan hanya menyerahkan hasil dari perdagangan hamba di sini, tetapi hamba mempunyai maksud dan tujuan lain. Apa maksud dan tujuanmu yang lain itu, Tan Bun? Maksud dan tujuan hamba ke sini, hamba ingin mempersunting Siti Fatimah. Raja Sriwijaya terkejut dengan ucapan Tan Bun. Beliau berpikir sejenak. Meskipun datang ke Sriwijaya sebagai pedagang, namun Tan Bun juga anak dari Raja Cina. Baiklah, aku boleh mempersunting putri saya, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya yang apa ya, Mulia? Kamu harus membawa 9 Tanpa berpikir panjang, Tan Bun segera memenuhi syarat yang diajukan oleh Raja Sriwijaya. Baik Yang Mulia, hamba akan patuhi syarat yang diberikan. Hamba permisi. Setelah mengirim surat ke ayahnya Raja Cina, sebuah kapal yang mengangkut 9 guci emas berangkat menuju Sriwijaya. 9 guci emas tersebut bagian atasnya ditutupi dengan daun sawi agar keberadaan emas-emas tersebut tidak diketahui para bajak laut. Bahkan guci-guci tersebut disembunyikan di ruang kapal yang tersembunyi. Kapal yang mengangkut emas tersebut akhirnya tiba di Sriwijaya. Tan Bun yang sudah tidak sabar segera naik ke atas kapal hendak melihat 9 guci emas. Tan Bun pun dengan diantar seorang prajurit masuk ke dalam sebuah kapal yang agak gelap.
gelap, tolong bukakan jendela. Wah, di mana guci-guci tersebut? Alangkah terkejutnya dia setelah melihat guci-guci tersebut. Karena tertekan oleh perasaan malu, Tan Bun tanpa berpikir panjang dan tidak memeriksa terlebih dahulu, segera melemparkan guci-guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Ketika mengangkat guci terakhir, kaki Tan Bun tersandung dan guci tersebut jatuh hingga pecah. Tan Bun seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Berbicara kepada prajurit pengawalnya. Saya mengirimkan emas-emas tersebut dalam guci yang bersayur busuk. Maafkan hamba, tuanku. Hamba sungguh tidak tahu. Baik, mari kita pergi untuk Tan Bun dan prajurit Cina tersebut segera melompat ke dalam Sungai Musi dan menyelam. Sementara itu, Siti Fatimah yang diberi kabar tentang Tan Bun yang menyelam ke dalam Sungai Musi menunggu calon suaminya tersebut dari atas kapal. Hari semakin sore, namun Tan Bun dan pengawalnya belum juga muncul dari dalam Sungai Musi. Daya, selama ini kamu telah setia menemaniku. Kemanapun aku pergi, kamu selalu menemaniku. Namun kali ini, aku akan menyusul calon suamiku menyelam ke sungai. Kamu tidak perlu menemaniku lagi. Doakan saja, semoga aku selamat. Namun, jika suatu saat nanti ada tumpukan tanah, berarti itu kuburanku. Belum sempat Dayang mencegahnya, Siti Fatimah sudah melompat ke dalam sungai. Dayang yang setia itu menunggu sampai malam tiba hingga keesokan harinya. Namun, Siti Fatimah belum juga muncul, hingga ayam jantan telah berkokok dan matahari muncul di ufuk timur. Baik Tan Bun dan pengawalnya serta Siti Fatimah belum juga muncul. Tiba-tiba Dayang melihat gundukan tanah muncul dari dalam Sungai Musi. Itu artinya Siti Fatimah telah meninggal dunia. Gundukan tanah tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah pulau. Masyarakat di sekitarnya menyebut nama pulau Kemarau. Dalam bahasa Indonesia, kemarau artinya kemarau. Dinamakan kemarau karena pulau tersebut tidak pernah tergenang air meskipun Sungai Musi sedang banjir. Dan sampai sekarang Pulau Kemarau menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh orang. Pada suatu hari, di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak gadisnya. Suatu hari, ayah mereka sedang pergi ke sawah dan ibunya ke pasar. Kusuma kemudian meminta bantuan Bawang untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang dan Kusuma, ibu hendak pergi ke pasar. Ini kurang bantuan ibu dan yang berdua bangun pagi, agar nanti ibu pulang langsung bisa. Tuna, kamu saja yang menumbuk padi itu, biar nanti aku yang membersihkan sikamnya. Baiklah. Kusuna pun akhirnya menumbuk padi itu. Setelah beberapa lama, Kusuna sepertinya sudah selesai menumbuk padi. Bawang, sekarang giliranmu. Kamu saja bersihkan sikamnya, biar nanti aku yang bisa pulang agar ibu pulang bisa nasi. Baiklah. Kusuna pun membersihkan sekam itu agar bisa dimasak. Sedangkan Bawang, dia masih saja bersantai-santai. Keringat keluar dari tubuh Kusuna. Itu tandanya Kusuna sudah kelelahan dan kepanasan. Katanya kamu mau membersihkan rumah.
Kamu saja yang membersihkan rumah, biar nanti aku yang membantu ibu memasak. Meskipun sudah kelelahan, Kesuna tetap membersihkan rumah. Setelah selesai membersihkan rumah, Kesuna pun berbicara kepada Bawang. Bawang yang sedang bermalas-malasan terkejut dan segera memotong tubuhnya, supaya ibunya tahu bahwa Bawang yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Kamu yang mengerjakan? Iya Bu, semuanya aku yang mengerjakan. Sampai membersihkan rumah pun aku yang mengerjakan. Lalu kemana sih si Kesuna? Dia lagi asik-asikan main-main ke sungai. Dasar anak malas. Kalau aja nanti kalau dia pulang, hukum dia. Selesai pulang mandi dari sungai, ia pun pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya ia melihat ibu dan ayahnya sudah menunggu dengan wajah yang marah. Sudah, dasar anak pemalas. Bukannya membantu saudaramu malah asik-asikan di sungai. Mulai hari ini ayah usir kamu. Terus tidak ada pilihan lain. Kesuna pun meninggalkan rumah. Dia tidak menyangka bahwa saudaranya sendiri tega memfitnahnya. Ketika dilanda kelelahan dan keputusasaan itulah, tiba-tiba Kesuna dikejutkan dengan kedatangan seekor burung jalak. Anak muda, kasihan sekali kamu. Kamu telah difitnah dan keluargamu mengusirmu. Burung jalak, kok bisa kamu bicara? Dan bagaimana kamu tahu masalahku? Tidak penting. Aku bisa menolongmu. Benarkah? Bagaimana caranya? Ambilkan aku jambu di pohon itu. Emang bukan kamu jambu ya? Sudah, jangan banyak tanya. Ambilkanlah buah itu, atau aku akan berubah pikiran. Baiklah. Tanpa berbicara banyak, burung jalak pun memakan jambu tersebut. Burung jalak pun memuntahkan biji emas dari mulutnya. Wah, tajam sekali. Kamu bisa memuntahkan biji emas dari biji itu. Nah, kamu bisa membeli rumah dari emas-emas ini. Jadi kamu tidak perlu memikirkan rumah lagi untuk tinggal. Tapi sebenarnya aku tidak ingin tinggal di tempat lain. Aku bisa tinggal di rumahku. Nah, begini. Aku akan mengantarkanmu ke rumah dan bicara kepada ibu dan ayahmu. Tapi aku sebenarnya ingin kembali ke rumah. Aku tidak ingin tinggal di tempat lain. Nah, begini, aku akan mengantarkanmu ke rumah dan bicara kepada ibu dan ayahmu. Baiklah. Kesuna pun sampai di rumah diantar oleh burung jalak. Sesampainya di rumah, kalian jangan sembarang usir anak. Kalian mesti tahu hal yang sebenarnya. Jangan percaya anak yang suka menjelek dan memfitnah sembarangan. Asal kalian tahu, anak kalian yang bernama Bawang telah memfitnah si Kesuna. Bawang, kamu telah memfitnah saudaramu kan? Mengakulah. Kalau tidak, aku akan mengutukmu menjadi kodok. Bawang pun mengakui perbuatannya. Dia juga mengaku bahwa selama ini dia bermalas-malasan kalau ibu ayahnya tidak ada di rumah. Dia berjanji tidak akan lagi memfitnah dan bersikap malas. Kamu sebenarnya ini siapa? Aku ini adalah burung endemik dari Bali. Dan aku adalah salah satu burung yang harus dilindungi Malaysia.